Cek mic, Cek, oke. Cek. You want it? Cek. Ayo kita mulai. Oh iya, oke. Ayo kita mulai. Oke. Halo semuanya, selamat datang di Sound Semoga bersama saya Emon. Oh, dan bersama saya Halo semuanya, selamat datang di Sound Semoga bersama saya Emon. dan saya Rudi. Dan selamat datang di Sound Semoga. Jangan kesayangan mas-mas yang suka cari kue serabi lempit di pasar loak. Waduh, barang bekas Iya, dong. barang bekas. Perasaan kali serabi nggak di pasar loh, deh. Iya juga. Ya lucu, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Doain bro. Iya, semoga kalian yang sering terjebak macet semoga diberikan kemampuan untuk telepon. Iya, amin. Itu terserah imajinasi Rudi lah. Halo Jia, gimana kasih asu? Gimana kabarnya? Ya seperti kayak biasa. Ya seperti biasa lah ya, kita bakal nemenin lagi cuy dengan dengan sebuah film yang berjudul I Want You. Dan film ini adalah sequel lanjutan. Sebenarnya film ini tuh adalah sequel lanjutan dari film Three Step Above a Heaven. Nah, buat kalian yang mau kita bahas film ini bisa aja tulis di kolom komentar ya, karena filmnya gak skala seru kayak di film ini coy. Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang pria tampan yang terkena kutukan serabi lempit milik mantan terindahnya. Waduh. Oke deh, gak usah lama-lama, mending langsung kita mulai aja. Ya, tarik Mon intro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama HC. Maaf, Emon ngantuk. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama HC yang terbangun di pinggir pantai dan melihat wanita yang dia cintai bernama Baby tiba-tiba menenggelamkan dirinya ke laut. Wah anjir, ada masalah apa sih Baby? Ternyata itu hanyalah mimpi, karena sekarang HC sedang berada di pesawat menuju Spanyol. Di mana di cerita sebelumnya HC memiliki kenangan yang sangat menyakitkan. Kenangan pahit saat sahabatnya bernama Polo meninggal karena balapan, dan di waktu yang sama HC ditinggal oleh Baby, kekasihnya. Setelah itu dia pergi ke London untuk beberapa saat dan baru kembali lagi sekarang. Setelah sampai di bandara Spanyol, semuanya tampak berbeda. HC pun segera pergi menuju rumah saudaranya. Di rumah itu, dia melihat semua barang yang dia tinggalkan. HC juga melihat bingkai foto bersama Polo, mendiang sahabatnya yang sangat dia rindukan. Setelah itu, HC mengeluarkan motor kesayangannya untuk berkeliling kota. Gak lama kemudian HC pun bertemu dengan Chino, teman sekaligus rivalnya dulu. Keadaan di kota juga sudah tidak seperti dulu lagi. Lalu HC pun bertemu dengan Katina, pacarnya Polo saat itu. HC sangat rindu pada Katina dan memeluknya. Dan saat sedang melepas rindu tanpa mereka sadari, terlihat ada wanita yang diam-diam memotret mereka berdua. Setelah itu HC pun pulang dan mampir ke pom bensin untuk mengisi bensin. Ternyata wanita tadi mengikuti HC sampai masuk ke pom bensin. Wanita itu bernama Gin yang sepertinya tertarik pada HC. Kemudian saat HC masuk ke dalam untuk membayar, Gin malah menabrak motor HC. Lebih parahnya lagi, dia juga mencuri bensin HC dan memasukkannya ke tangki mobilnya. HC yang sadar pun langsung mengejar wanita itu karena bensinnya dicuri dan motornya itu jatuh. HC pun menitipkan motornya di pom bensin dan meminta Gin untuk mengantarnya pulang. Awalnya Gin menolak, tapi karena HC terus memaksa, akhirnya Gin pun pasrah. Kemudian sebelum pulang, HC memutuskan untuk keliling-keliling dulu. Bahkan dia ngide buat balas dendam dengan cara nyetir mobil ugal-ugalan. Setelah itu HC mengajak Gin untuk bertemu dengan teman-teman lamanya di sebuah kafe. HC sangat merindukan teman gengnya itu. Mereka pun menghabiskan waktu bersama di sana. Gin yang merupakan orang baru pun sangat mudah bergaul dan asik untuk diajak ngobrol. Berbeda dengan Baby, mantan HC yang dulu. Hal itu membuat HC sepertinya mulai menyukai Gin. Setelah selesai nongkrong, Gin pun mengantar HC pulang. HC yang pengen PDKT-an pun berniat untuk meminta nomor HP-nya Gin. Tapi sayangnya Gin hanya senyum dan langsung pergi. HC yang diperlakukan seperti itu pun gregetan. Ternyata HC tidak pulang ke rumahnya, melainkan ke rumah Baby. Sudah jelas kalau HC belum bisa move on dari mantannya itu.
HC yang rindu Baby pun tidak berani untuk menemui wanita itu. Dia hanya bisa melihat Baby yang sedang bersama pria lain dari kejauhan. Anjir, ternyata si Baby udah punya cowok juga. Iya. Kemudian saat Baby masuk ke dalam rumahnya, dia melihat ibunya panik karena mencurigai ayahnya berselingkuh dengan wanita lain. Wanjay. Hal itu terbukti karena ayahnya mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar tanpa sepengetahuan ibunya. Tapi Baby menyangkal dengan mengatakan mungkin ayahnya sedang membeli hadiah pernikahan mereka. Untungnya perkataan Baby itu berhasil membuat ibunya membaik. Setelah itu Baby pun masuk kamar dan terlihat bahwa Baby sebenarnya masih sering memikirkan HC. Keesokan paginya, Hugo berolahraga di salah satu tempat latihan tinju. Tak lama setelah latihan, ada seorang pria bernama Piente yang mendatangi HC. Piente penasaran dengan HC karena dia baru melihat HC. Kemudian, Piente mengajak HC untuk sparring. HC pun menerima ajakan itu. Saat sedang sparring, Piente mengatakan kalau dia mengenal HC. Piente juga mengatakan kalau dirinya berada di balapan yang sama saat Polo kecelakaan. Seketika HC sadar kalau Piente adalah salah satu lawan Polo saat balapan. HC yang emosi pun langsung meninju Piente sampai tumbang. Untungnya HC masih bisa mengontrol emosinya. Setelah itu HC pun pergi menemui bapaknya dan di situ bapaknya sangat senang karena HC sudah kembali. Sang ayah pun menawari HC sebuah pekerjaan agar dia bisa menetap di Spanyol. HC pun disuruh untuk menemui teman ayahnya yang telah menawarkan pekerjaan di balik layar di sebuah teater pertunjukan pada HC. Kemudian saat HC menemui teman ayahnya itu, secara gak sengaja dia bertemu lagi dengan Gin yang langsung membuatnya senang. Ternyata Gin datang ke sana untuk mengikuti seleksi pencarian bakat dan HC menyaksikannya dari belakang. Penampilan Gin itu membuat HC semakin menyukai wanita tersebut. Setelah selesai, HC pun menawarkan Gin untuk pulang bareng dan setelah sampai rumah, HC diminta untuk mampir dulu. Di sana mereka pun saling jahil dan bercanda gurau tapi belum bercocok tanam dan hal itu membuat mereka berdua semakin dekat dan juga saling suka. Anjay. Di situ HC lebih mengenal Gin. Dia adalah wanita yang berbakat, seorang fotografer dan sangat menyukai seni dan juga berpenampilan tomboy dan juga bedes. Hidaman embon bang sumpah. Menurut HC, Gin adalah wanita yang unik dan suasana pun semakin romantis membuat HC kemudian langsung menyodorkan bibirnya pada Gin. Tapi tiba-tiba adiknya Gin datang dan menggagalkan adu mulut mereka. Setelah itu HC pun langsung pamit pulang. Sementara itu di tempat lain, Baby sekarang sedang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tapi sayangnya dia memiliki adik bernama Daniela yang mulai mengikuti pergaulan anak muda zaman now. Di mana malam ini Daniela akan pergi ke klub bersama pacarnya yang bernama Chico. Pria itu di cerita sebelumnya adalah orang yang meninggalkan Baby saat dia beradu dengan HC. Baby yang sudah tahu wataknya si Chico itu jelas melarang adiknya untuk pergi. Tapi Daniela tidak peduli dengan kata-kata Baby. Lalu di malam harinya, benar saja, Daniela tetap pergi ke klub bersama Chico. Sebenarnya Daniela baru pertama kalinya pergi ke klub malam hanya karena ingin terlihat keren. Jadi Daniela minum terlalu banyak. Bahkan Daniela menerima saat temannya ini memberikan sebuah permen pil. Daniela yang tidak tahu apa-apa itu pun langsung menelan semuanya. Hal itu membuat Daniela langsung terbang dan tidak sadarkan diri. Salah mau berpikir. Sayangnya Daniela tidak sadar kalau dirinya ditinggalkan sendirian oleh pacarnya, yang mengakibatkan Daniela dioper-oper sama banyak pria di klub itu. Waduh, ya dioper, dimabar dong. Sementara itu kebetulan HC dan teman-temannya sedang berkumpul di klub yang sama untuk merayakan kepulangan HC. Setelah itu, Katina curhat kepada HC kalau dirinya sebenarnya sangat frustasi saat Polo meninggalkannya. Dia sangat mencintai Polo, bahkan belum bisa move on sampai sekarang. Ditambah lagi, sejak kejadian itu, Baby yang merupakan sahabatnya pun tak pernah menghubunginya lagi. Setelah itu, Katina pergi ke toilet dan secara tidak sengaja menemukan Daniela dalam keadaan kedinginan habis dipakai banyak pria. Kasihan banget. Dia itu makanya dengarkan kata-kata kakakmu. Keesokan paginya saat Daniela terbangun, dia sudah berada di
tempat tidurnya. Di situ Baby bertanya pada Daniela tentang semalam. Baby juga bertanya apa yang terjadi semalam dan siapa yang mengantarnya pulang. Kini Daniela masih samar-samar dan setengah sadar. Tapi saat dia ingat kalau yang mengantar pulang itu adalah HC dan Katina, Daniela langsung memberitahu Baby. Daniela meyakinkan Baby kalau HC itu pulang ke sana. Baby yang mendengar pun langsung kepikiran lagi tentang HC. Di tempat lain terlihat HC yang datang ke tempat tinju. Saat masuk ke dalam, HC terkejut melihat Gin ada di sana juga. Hal itu sebenarnya sengaja Gin lakukan untuk menarik perhatian HC. Lalu Gin mengajak HC sparring dengannya. Jelas HC menolaknya. Tapi karena Gin merayunya, akhirnya HC pun setuju, tapi dengan syarat jika HC menang, Gin harus mau kencan dengannya malam ini. Kemudian mereka pun langsung naik ke ring. Awalnya HC mengalah dan membiarkan Gin memukulinya. Tapi selanjutnya HC pun melawan Gin. Gin yang semakin geram pun memanjat punggung HC sampai pada akhirnya pertarungan mereka dihentikan oleh pemilik tempat itu. Karena seharusnya antara wanita dan pria tidak boleh sparring. Setelah pertarungan tanpa pemenang itu, HC tetap menagih janjinya untuk berkencan. Walaupun Gin sudah menolak, HC tetap menagih sampai masuk ke dalam ruang gantinya para wanita. Tak sampai di situ, bahkan mereka keterusan juga sampai masuk ke kamar mandi pria. Anjir. Walaupun begitu, akhirnya Gin menyerah dan menerima ajakan HC untuk ngedate malam ini. Kemudian malam harinya HC pun menjemput Gin ke rumahnya. Mereka pun pergi ke beberapa restoran dan makan sampai kenyang. Setelah itu, HC membawa Gin ke tempat yang sangat indah di mana mereka bisa melihat kota dari atas. Di sana, Gin benar-benar meleleh dengan HC dan mereka pun langsung beradu mekanik. Wajib. Ini. Keesokan paginya saat HC terbangun, dia terkejut saat melihat ibunya sudah ada di rumah saudaranya itu. For your information, sebenarnya hubungan HC dan ibunya itu tidak terlalu baik karena ibunya berselingkuh dari bapaknya. Tapi ibunya itu tidak memaksakan HC untuk bisa ngobrol dengannya. Dan setelah itu ibunya pun pergi. Sedangkan saudaranya itu juga tidak bisa mengatakan apapun. Karena mau memaafkan ibunya atau tidak, itu adalah keputusan HC. Di tempat lain, sekarang Baby tambah kepikiran tentang HC, apalagi setelah tahu kalau HC sudah kembali ke Spanyol. Jadi Baby memutuskan untuk pergi ke klub untuk memastikan HC ada di sana atau tidak. Padahal Baby sudah lama sekali tidak bergaul dengan orang-orang klub. Kemudian secara tidak sengaja Baby bertemu dengan Katina, yang sudah jelas Baby juga merindukannya. Baby pun memberanikan diri menyapa Katina. Dan setelah menyapa Katina, Baby pun pergi. Setelah itu Katina bertemu dengan HC yang kebetulan datang bersama Gin. Saat Gin mengambil minum, Katina berbisik pada HC dan mengatakan kalau Baby ada di tempat ini. Raut wajah HC pun langsung berubah dan bergegas mencari Baby. HC sudah keliling-keliling kemanapun tapi tidak menemukan Baby sama sekali. Kemudian di sisi lain, saat Gin kembali dari mengambil minum, dia tidak melihat HC. Dan saat bertanya pada Katina, dia tidak bisa memberitahu yang sebenarnya pada Gin. Gak lama kemudian HC pun kembali menemui Gin. Di sini Gin sadar kalau HC memikirkan seseorang yang sangat penting sampai bisa meninggalkannya. Ya walaupun penasaran, tapi Gin gak bisa memaksa HC untuk menceritakan dan memutuskan untuk memaafkannya saja. Kemudian Shin berpindah di rumah Baby, di mana saat ini keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Di hari ulang tahun pernikahan orang tua Baby, sang ibu yang sudah curiga suaminya berselingkuh pun menjadi sangat yakin. Pasalnya, harga hadiah pernikahan dari suaminya itu tidak mahal. Ibunya Baby jadi sangat yakin kalau transaksi yang besar itu dilakukan suaminya dengan wanita lain. Baby yang tahu kondisinya itu jadi sedih. Ditambah lagi Daniela mengatakan kalau dirinya hamil, tapi tidak tahu siapa ayah kandung dari bayi itu. Karena masalah keluarganya itu, Baby pun akhirnya memberanikan diri untuk menelepon HC. Baby ingin mengadu sekaligus menanyakan kabarnya. Tapi tak disangkanya HP HC berada di rumah Gin. Jadi Gin lah yang mengangkat teleponnya. Karena yang mengangkat bukanlah HC, jadi Baby langsung menutup teleponnya. Setelah itu, Baby menangis karena merasa sangat merindukan mantan pacarnya itu. Sementara itu, Gin mulai overthinking tentang HC. Ditambah lagi, pria itu tidak datang dengan janji makan malam bersamanya. Tanpa Gin tahu, ternyata HC sedang dapat kabar buruk kalau ibunya baru saja masuk rumah sakit. Di situ, HC berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan memaafkan ibunya.
Keesokan paginya, Hache pun menemui Gin dan meminta maaf karena tidak datang makan malam. Jadi Hache mengganti janji kemarin dengan mengajak Gin jalan-jalan menggunakan motor dan menghabiskan waktu bersama. Setelah itu Hache pun pulang bersama Gin dan keesokan harinya Gin yang melihat badan atletis milik Hache pun berinisiatif untuk memotretnya diam-diam. Kemudian mereka pun pergi sarapan bersama adiknya Gin juga Katina. Saat sedang makan, Hache terkejut karena motor milik mendiang sahabatnya itu dipakai oleh Piente. Hache yang mengetahui itu sangat emosi, tapi ternyata dulu Polo memiliki banyak hutang dan mau gak mau Piente mengambil alih motornya sekarang. Hache yang sudah ingin memukul Piente pun dicegah oleh teman-temannya agar tidak terjadi keributan. Setelah itu, Gin mengajak mereka untuk ke atap rumahnya, di mana di sana ada karya lukisan Gin yang sangat besar. Mereka semua kagum dengan karya Gin itu, lalu mereka pun menghabiskan waktu bersama di sana dengan musik DJ yang dimainkan oleh adiknya Gin. Dan setelah bersenang-senang, Hache pun menceritakan semua masa lalunya pada Gin, mulai dari saat Hache masih berpacaran dengan Baby dan Katina masih berbahagia bersama Polo. Cerita itu membuat Katina teringat dan sangat merindukan Polo, tapi dia tidak mungkin seperti ini terus. Lalu tiba-tiba Katina malah naik ke atas gedung dan semuanya berpikir kalau Katina akan COD dengan malaikat secara mandiri. Tapi ternyata dia hanya menuliskan sebuah catatan terakhir untuk Polo dan lalu membakarnya dan membiarkannya terbang di atas awan. Setelah itu, Katina mendapat telepon dari Baby yang memintanya untuk mengatur pertemuan dengan Hache. Katina pun akhirnya berpura-pura memiliki masalah dan meminta Hache untuk segera datang. Padahal di sini Hache sedang sibuk mengatur pertunjukan di tempat kerjanya. Ditambah lagi ada talent mereka yang sedang tidak bisa datang. Jadi Hache meminta tolong pada Gin untuk mengisi acaranya yang kosong. Hache juga meminta Gin untuk menyanyi di dalam pertunjukannya nanti. Dan ya, Gin pun langsung setuju. Hache pun segera berangkat ke suatu tempat. Setelah Hache sampai di tempat yang Katina katakan, dia malah bertemu dengan Baby yang sudah menunggunya. Mereka berdua pun terlihat canggung dan jarang mengobrol. Setelah itu, Baby menawarkan Hache untuk mengantarnya pulang. Tapi sebelum pulang, Baby mengajak Hache ke pantai, di mana dulu mereka pernah menghabiskan waktu bersama di sana. Di situ mereka saling mengingat kembali masa-masa indah mereka. Hal itu membuat mereka terbawa suasana dan akhirnya beradu mekanik lagi setelah sekian lama. Anjay. Setelah itu, Baby meminta maaf pada Hache karena khilaf. Baby mengatakan kalau tadi dia hanya ingin memastikan keadaan hatinya pada Hache, apakah masih sama atau tidak. Karena sebenarnya sebentar lagi Baby akan menikah. Oh iya. Memang kutukan mantan itu selalu teringat jelas ya. Iya, kutukan mantan. Di sisi lain, Gin berhasil menghandle acara dan bernyanyi dengan sangat bagus, bahkan sampai membuat semua orang kagum dengannya. Setelah acara selesai, Gin pun mencari Hache yang belum terlihat dari tadi pagi. Sialnya, ternyata bosnya Hache juga naksir sama Gin, sampai-sampai Gin dijebak dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Gak lama kemudian Hache pun sampai di tempat acara itu. Dia langsung mencari keberadaan Gin dan betapa kagetnya Hache saat melihat Gin sudah pasrah, hampir diperkaos oleh bosnya. Hache yang sudah emosi pun langsung menyuruh Gin untuk pergi, sedangkan dirinya akan menghabisi bosnya. Setelah itu Hache pun pergi menemui Gin untuk meminta maaf karena sudah pergi meninggalkannya sendirian di acara itu. Tapi di sini Gin sudah sangat syok dan frustasi. Lalu Hache pun memutuskan untuk pergi ke arena balap. Dia mengajak Piente untuk balapan saat ini juga dengan taruhan motornya Polo dan motor dia sendiri. Piente pun menyetujuinya dan jalurnya pun langsung disiapkan. Balapan pun dimulai dan mereka berdua saling gas-gasan. Setelah beberapa kali putaran, Hache terlihat jauh memimpin dan sedikit lagi hampir finish. Hache malah menginterkan motornya dan menukar motornya dengan motornya Polo. Kemudian Hache menancap gasnya dan menenggelamkan dirinya ke laut bersama motornya Polo. Hal itu dilakukan Hache karena dia tidak ingin motor mendiang sahabatnya itu dipakai orang lain, dan dia juga ingin motor itu tenggelam di laut bersama semua kenangannya. Gak lama kemudian Katina datang meminta maaf pada Hache karena telah berbohong. Katina mengatakan kalau dirinya melakukan itu karena berpikir kalau Hache ingin bertemu dengan Baby, tapi semua sudah terlanjur dan tidak perlu disesali lagi. Setelah itu Hache pun pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan ibunya yang sudah sekarat. Lalu Hache tidur di samping ibunya hingga hembusan nafas terakhir ibunya.
Di tempat lain kita diperlihatkan dengan nasib keluarga Baby, di mana kecurigaan ibunya tentang ayahnya yang berselingkuh ternyata itu adalah benar, dan sang ibu pun meminta bercerai dengan suaminya. Tapi Daniela menahan ibunya untuk tidak bercerai dengan ayahnya. Dan di sisi lain, Gin kini sudah mulai bangkit lagi. Dia berhenti menjadi artis dan membuat galerinya sendiri. Galeri itu menunjukkan karya-karya hasil fotonya termasuk foto estetik milik HC. Sementara itu adiknya Gin sekarang dekat dengan Katina aja. Kemudian terlihat HC yang sedang menulis surat cinta dan maaf untuk Gin. Dan setelah membaca surat itu, akhirnya Gin pun luluh dan memaafkan HC dan filmnya pun tamat. Happy ending. Romantis juga ya romantis si ini juga. si HC. Iya HC. Kalau HC kan memang cowok romantis ya kan, kayak gua banget gitu. Tapi kalau Gin kan, Gin kayak Gin tuh biasanya gak gampang luluh loh. Tapi Iya, HC betul. bisa membuat Gin jadi luluh gitu ya, keren sih gue. Iya, Keren. coba Memang kayak gini tuh. memang tingkat tertinggi mencintai adalah menghamili. Emon 2022. Beda itu kan tadi yang iuran. Iuran si Maksudnya itu menikahi gitu loh, menikahi kan, terus dihamili, dinafkahi, maksudnya gitu. Dibikinin keluarga gitu. Dibikinin keluarga, betul. Yang penting ada keluarganya. Yang penting ada keluarganya. Kalau tadi kan dia lupa itu yang mana ayahnya ya, gitu gak tahu. Ya gak apa-apa lah, ayahnya siapa. Gak penting lah. Ya penting sih. Dong. Ya penting sih. Aduh. Oke, gimana menurut kalian tentang film ini? Tulis aja di mana aja deh, terserah. Iya, tulis yang penting di ditulis. bawah kasur kali ya. Ya memang pesona mantan kadang emang gak ngotak lah ya. Yang ada lagunya kan, kutukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus. Oh, udah cukup. Nanti copyright. Nanti copyright. Ya intinya Tapi gitulah. mana lagi, Ya ada pesan gak pesan gitu gak sih, Ruth? Wong pesan-pesan gitu ya, paling pesannya adalah pesannya itu adalah yaitu terus perjuangan ketika tadi si siapa namanya HC ini, kalian harus hasil itu tidak mengkhianati usaha. Nah, Kebalik, Cuk. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, itu tapi maksudnya. sama aja sih. Ya intinya buat kalian yang masih berjuang jangan menyerah lah ya. Terima kasih buat kalian yang udah Terima berjuang kasih. sampai sekarang. Terima kasih. Mungkin sekian dulu dari Emon Dan Rudy cabut undur. Emon undur. See you next time dan dadah. Bye. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama HC yang terbangun di pinggir pantai dan melihat wanita yang dia cintai bernama Babi. Baby, Baby. bukan babi. Menurut HC, Gin adalah wanita unik dan sasana tinju. Suasana bukan tinju juga, itu suasananya romantis. Kenapa habis bersindakula tahu-tahu sparring. Setelah itu, Katina pergi ke toilet dan secara tidak sengaja menemukan Daniela dalam keadaan kedinginan habis dipakai banyak pria. Kasihan banget. Dia itu makanya dengarkan kata-kata kakakmu. Tahu gitu kan gue ikut ya. Keesokan paginya saat Daniela terbangun, dia sudah berada di dunia Bukan dunia lain. Keesokan malam, Bukan bagi. Cacok konsen. Gin yang semakin geram pun memanjat punggung HC sampai pada akhirnya pertarungan mereka dihentikan oleh pemilik tempat itu karena seharusnya antara wanita dan pria tidak boleh sparring di ring, boleh di kamar. Di sana, Gin benar-benar berleleh dengan HC dan mereka pun langsung beradu mekanik. Iya, ini. Ya. Emang si cewek leleh dengan cowok yang penuh perjuangan ya. Betul, maksudnya perjuangan tuh gak cuma satu tempat, gak cuma dibawa ke mana gitu, terus gak dibayarin makan, bawa pulang. Betul. Pengennya kan doang. Sparring dulu.